Para jamaah sekalian, pada satu hari ada sahabat Rasul yang namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan beliau? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Wahai Rasul, amal apa yang sangat disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi beliau tanya tentang amalan apa yang sangat disenangi oleh Allah kalau dia perbuat. Ya. Lalu Nabi menjawab pertanyaannya itu. Oh, amal yang paling disenangi oleh Allah adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat waktunya. Lalu beliau masih bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah selain salat, amal perbuatan yang sangat disenangi oleh Allah subhanahu. Oh, Nabi jawab, birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Lalu dia masih bertanya lagi, apalagi ya Rasul, amal yang sangat disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Nabi jawab, al jihadu fisabilillah, berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga itu merupakan jawaban Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud yang bertanya kepada beliau. Ya. Nah, ada tiga amalan yang kalau kita kerjakan Allah sangat senang. Kalau Allah sudah sangat senang sama kita, Masya Allah, suatu nikmat buat kita. Rahmatnya akan turun kepada kita, keberkahan akan datang sama kita, karena senangnya Allah sama kita. Kita lakukan perbuatan-perbuatan yang sangat disenangi oleh Allah. Yang pertama tadi apa jawaban Nabi? Sholat. Sholat. Ibadah di dalam Islam ada namanya sholat. Kita sudah maklum bagaimana caranya sholat kita. Nah, menurut keterangan ulama fikih, makna sholat itu dilihat dari dua segi. Pertama dari segi ilmu bahasa, yang kedua dilihat dari segi syariat. Makna sholat secara ilmu bahasa, ad-doa, doa. Ya. Nah, secara syariat arti sholat itu ialah hiya aqwalun wa af'alun awwaluhat takbir wa akhiruhat taslim bisyara'itin makhsusah. Arti sholat secara syariat adalah ucapan-ucapan dan perbuatan tertentu, ya, dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Maka ulama fikih menjelaskan syarat sholat itu terbagi dua. Ada syarat wajib sholat, ada syarat sahnya sholat. Ya. Jadi sholat termasuk ibadat yang tersusun dari ucapan-ucapan dan perbuatan, dimulai dengan takbir,
ditutup dengan salam. Dengan syarat tertentu. Nah, maka ulama fikih menjelaskan syarat sholat itu terbagi dua. Ada syarat sahnya sholat, ada syarat wajib sholat. Nah, apa syarat wajib sholat? Apa syarat sahnya sholat? Nah, supaya sholat kita benar, sah, diterima oleh Allah, kita harus penuhi syaratnya. Yang pertama syarat wajib sholat. Orangnya harus Islam. Ya, Islam. Yang kedua syarat orang wajib sholat, syaratnya akil. Akalnya normal. Ya kan? Yang ketiga syarat wajibnya adalah ya baligh. Ya. Walaupun agamanya Islam ya, tapi akalnya abnormal, nggak wajib sholat. Seperti orang gila. Betul nggak? Agamanya Islam. Betul nggak? Tapi dia nggak wajib sholat. Kenapa? Ya. Jadi syarat pertama Islam tuh. Nah, yang kedua akil, akalnya normal. Ya. Kalau orang gila nggak wajib dia sholat, nggak apa-apa dia. Ya. Yang ketiga balik. Artinya sudah dianggap dewasa. Nah, ketika orang dianggap balik menurut agama kita Islam, apa tanda-tandanya orang dikatakan balik? Pertama, umurnya sempurna 15 tahun, baik laki maupun perempuan. Dikatakan balik menurut Islam tuh. Kalau sudah sampai umurnya 15 tahun. Kalau belum sampai 15 tahun, ya umurnya ya belum wajib. Anda kata dia nggak sholat, ya nggak dosa. Kenapa? Belum balik. Nah, kita ini punya penanggalan dua. Ada penanggalan Hijriah, ada Miladiyah. Pasti ada selisih. Ada beda. Ya, umur tahun Hijriah lebih sedikit dibanding umur tahun Miladiyah. Makanya kalau kita punya anak lahir, kalau bisa catat akte lain dua-duanya tuh. Umumnya kita perhatiin, betul nggak ya? Kenapa? Sebab ada sisi umur. Kalau umur tahun Hijriah bulannya nggak ada yang lewat nggak ada yang sampai 31, 30, 29. Ya. Nah, kalau tahun Miladiah ya 29 ada, tapi hanya 1 bulan doang yang kurang dari 30 Februari. Selainnya 30, 31. 30, 31. Berarti ada selisih 10 hari. Ya, 10 hari. Ya. 10 hari itu. Ya. Nah, kalau tahun ya enggak sampai. Enggak ada yang sampai 31. 30 juga jarang. Benar enggak? Kebanyakan 29. Maka jumlah hari dalam 1 bulan itu ya itu berbeda antara Miladiah dengan, mungkin kalau anak kita lihat penanggalan Miladiahnya belum sampai umur 15 tahun, tapi dari tahun Hijriah udah masuk, udah balik, betul nggak? Itu ada beda, ya. Para jamaah sekalian, ini syarat orang wajib sholat.
pertama agamanya Islam. Kalau orang luar Islam enggak wajib sholat. Ya kan? Nah, ingat agama yang diakui oleh Allah enggak semua agama. Yang diakui oleh Allah agama hanya satu. Manusia mau beragama apa aja di dunia silakan, enggak ada paksaan. Tapi yang dikabul dari semua agama hanya satu. Ya, ini Allah yang bilang nih dalam Quran. Pedoman kita, begitu kata Allah. Orang lain jangan tersinggung. Betul enggak? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang anut agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka agama itu enggak bakal diterima oleh Allah, enggak bakal diakui oleh Allah. Iya kan? Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia nanti tergolong orang-orang yang rugi. Jadi agama yang diakui oleh Allah, yang diredai oleh Allah hanya Islam. Ya kan? Inna dina indallahil wa raditu lakumul Islam Madinah. Islam Allah enggak kabul. Nah, kalau agamanya enggak diakui, otomatis ibadatnya gimana? Ya. Ya. Beruntunglah kita jadi orang Islam. Ini agama yang kita anut yang dikabul oleh Allah. Betul enggak? Ya. Jaga nih Islam. Warisi Islam kepada anak-anak kita ke depan. Jangan sampai nanti kita Islam, anak kita kata istilah orang, ya. Kalau rambutan buahnya tetap rambutan. Duren buahnya tetap duren. Kalau kelor buahnya enggak di samping buah kelor, lentang. Betul enggak ya? Nah, yang kedua ada syarat-syarat sahnya sholat. Supaya sholat kita sah, mensyariat, betul. Apa syarat sahnya sholat? Yang pertama syarat sahnya sholat suci dari 2 hadas. Hadas ada 2 katanya, ada hadas kecil, ada hadas besar. Apa bedanya hadas besar sama hadas kecil? Kalau hadas kecil enggak perlu mandi. Betul enggak ya? Kencing termasuk hadas kecil. Kalau kita kencing cebok, enggak perlu mandi. Betul enggak? Kentut termasuk hadas kecil. Kalau kita kentut enggak punya wudu, mau sholat, wudu lagi. Sebab wudu kita enggak suci. Ya. Hadas besar yang mewajibkan kita mandi, ya. Kalau hadas kecil yang enggak mewajibkan kita mandi, tapi harus tahu. Ya. Kemudian pakaian kita harus bersih, suci. Badan kita harus suci dari najis. Betul enggak? Nah, kemudian tempat kita sholat pun harus bersih. Walaupun kita pakai kain baru, baju baru, pici baru, sejarah kita kena najis. Nggak sah sholat kita. Ya kan? Nah, menghadap arah kiblat.
Betul. Ini diantara syarat-syarat sahnya sholat. Ya, itu. Kalau orang nggak menghadap kiblat, nggak sah sholatnya. Seandainya orang sakit, dia nggak bisa diri, ya dia duduk. Yang jelas dia harus menghadap kiblat. Nggak bisa duduk, dia berbaring, betul nggak? Nah, kepalanya diangkat dikit, ganjalnya bantal, supaya menghadap kiblat. Ya, ini syarat sahnya sholat. Kemudian, sholat ini termasuk ibadat yang punya kelebihan dibanding dengan ibadah lain. Apa kelebihan ibadah sholat dibanding ibadah lain? Satu, Nabi langsung menerimanya tanpa perantara malaikat Jibril. Satu. Yang kedua, Nabi terimanya bukan lagi di bumi, di Sidratil Muntaha, tempat yang amat tinggi lagi mulia. Sampai menuju tempat itu Nabi melintasi 7 lapis langit. Ya. Kalau yang lain Jibril turun. Nah, kalau sholat Nabi terimanya langsung tanpa perantara. Yang kedua Nabi terimanya di Sidratil Muntaha, di tempat yang amat tinggi lagi mulia. Enggak ada makhluk Allah yang bisa sampai ke situ, hanya Rasulullah dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu kelebihan ibadah sholat. Jangan dianggap sepele sholat. Ya. Yang kedua, kelebihan ibadah sholat, dia termasuk nanti amal manusia yang paling awal dihisab. Kalau amalnya, sholatnya bagus, maka ikut bagusnya semua. Tapi kalau sholatnya jelek, betul gak? Yang lain, akan ikut juga, Pak. Di perasaannya lebih ketat lagi. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamati salatuhu. Ya kan? Ya, salat. Nah, salat termasuk ibadah yang terikat oleh waktu, tapi tidak terikat oleh tempat. Kalau sudah masuk waktunya ente mau salat di mana aja boleh enggak? Di rumah, di kantor. Betul enggak? Di lapangan terbuka, maksud nggak? Di tempat rekreasi, biasanya di tempat sholat, maksud nggak? Sholat, ya. Kalau sudah datang waktu, kalau belum datangnya belum wajib, ya. Nah, datang waktunya baru wajib kita laksanakan. Ya. Nah, kalau dilakukan di masjid, di mushola, lebih bagus daripada sholatnya di rumah. Kenapa? Banyak nilai tambahnya. Jalan dari rumahnya ke masjid, ke mushola, niatnya mau sholat. Setiap langkahnya ada imbalan dari Allah. Yang satu menghapus dosa, yang satu mengangkat derajat. Iya kan? Dia masuk ke masjid, pas dapat tempat pintu dibaca doa masuk ke masjid. Apa doa masuk ke masjid? Bapak-bapak kan suka masuk ke masjid ya. Kira-kira apa doanya yang diajarkan dalam waktu masuk ke masjid? Kalau kelupaan ya, kita masuk aja, ya. Ya, Nabi ajarin. Allahumma ighfir li zunubi wabtah li abwaba rahmatik.
Ya Allah, ampunkan dosaku. Bukalah buat aku pintu-pintu rahmat-Mu ya Allah. Ya. Lebih baik lagi ditambah dengan baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Allahumma ighfirli dzunubi wabsahli abwaba rahmati. Ya. Nah, waktu kita keluar dari masjid mau pulang sampai depan pintu ada lagi doa keluar masjid. Ya. Allahumma ighfirli dzunubi wabtahli abwaba fadlik. Ya Allah, ampunkan dosaku dan bukalah pintu-pintu kurnia-Mu. Pintu-pintu rezeki supaya Allah bukain buat kita. Ya. Jangan semua hidup masing-masing enggak baca doa. Betul enggak? Ya sekali-kali bacalah. Ya apalagi setiap masuk. Kadang-kadang memang kita kelupaan mulu. Betul enggak ya? Masih sifat manusia suka lupa. Betul. Nah lagi ingat baca. Betul enggak? Udah masuk ke masjid, ya. Kita mau sholat. Nah, niat itikaf dah. Nah, nambahin pahala kita. Betul enggak? Sholat. Ibadat yang terikat oleh waktu, tapi tidak terikat oleh tempat. Berarti kalau sudah masuk waktunya, ente mau sholat di mananya, boleh. Kecuali ada beberapa tempat yang enggak boleh kita sholat di situ. Pertama apa? Pelbak sampah. Nggak boleh tempat kotoran tuh orang buang sampah. Ini sembahyang di situ. Nggak boleh. Yang kedua apa? Makbarah, kuburan. Sembahyang di atas kuburan. Ada orang tinggal di kuburan, dibikin musola di atas kuburan. Ada nggak? Ada nggak? Ada. No di sono no. Sekarang enggak. Karena saya suka bilangin melalui speaker di Bandar Naim itu nggak boleh ditidur di atas kuburan, bikin rumah-rumahan tuh yang pagarnya kardus atapnya betul gitu ya, maaf ya, betul nggak ya, plastik. Nah dikasih papan di atas kuburan, ditidur di situ. Kata ahli kuburnya, orang brengsek banget gue. Nah kalau suami istri tidur di situ mau nggak mau kan? Kalau orang kubur bisa ngomong tuh, oh Allah, betul nggak? Tapi dia tahu tuh. Ya Allah, orang asik banget tidur di atas gue. Dia pelukan di atas gue juga. Ya Allah, ada bikin musola, sembahyang di situ, nggak bisa, nggak boleh. Ya, tuh. Kalau di atasku, tapi kalau ini ada masjid, di lebarnya kuburan, nggak jadi soal. Soalnya masjid bukan batu musola, betul nggak? Seperti di musola Asarif tuh, tengah-tengah kuburan, sekitarnya kuburan mulu. Tapi memang asalnya itu musola dulunya kuburan pendatang baru, dulu sekitarnya rumah, ya kan? Apa? Ya, tuh nggak boleh sholat di situ, itu nggak boleh, ya. Nah tempatnya yang harus suci, bersih, ya. Nah andai kata nggak ada air mau uduk, boleh tayam. Ada orang di lapangan terbuka, kita lagi jalan, dulu kan orang jalan di lapangan terbuka tengah jalan, karena perjalanan jauh datang waktu sholat nggak ada air, ditayam untuk sholat. Tuh sampai pentingnya sholat begitu tuh. Sampai sakit pun selama masih sadar nggak boleh ditinggal sholat. Selama masih sadar. Kalau udah nggak ada kesadaran, lain lagi pasan. Nafas masih ada, tapi nggak sadar-sadar. Sebulan nggak sadar-sadar. Selama dia nggak sadar,
Kenapa? Kan akalnya lagi nggak ada. Betul nggak? Akalnya pikiran lagi dicabut, nggak wajib, nggak sholat, nggak usah. Betul nggak ya? Tapi kalau orang sakit selama masih sadar masih dituntut sholat. Nggak sanggup diri duduk, nggak sanggup duduk sambil berbaring. Lain dengan puasa, Pak. Kalau puasa sakit boleh nggak kagak puasa? Kita kagak sakit. Dalam perjalanan yang jauh safar masih boleh kagak puasa. Boleh nggak? Tapi sholat nggak boleh tinggal. Boleh nggak ya? Nah sampai sekarang pemerintah kita sampai di halte bus itu ada tempat sholat. Ada nggak? Ya, di halte-halte ya, bus-bus yang sekarang tuh ada nggak? Ada. Nah ini sajalah karena sudah jam 6 Pak. Sedikit sebagai pengganti Ustaz Abdul Bari. Jaga sholatnya, kerjain pada waktunya. Insya kita sholat yang benar, insya Allah ya Allah akan selamatkan kita dari hal yang tidak ingin. Kita baca doa. Kemarin anak Pak Jamaluddin datang kemari. Hari ini mau 40 hari. Ya, mudah-mudahan Pak Jamaluddin ya yang sedang berada di alam barzah ya, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya dan bila mana masa dosanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah doa jangan pulang dulu. Insya Allah kita futur sarapan pagi disiapkan oleh Ibu Haja Neneng ya, istri daripada almarhum Bapak Haji Ishaq bin Acib. Kita doain Ibu Neneng biar panjang umur, Allah tambahkan rezekinya halal yang barakah, bermanfaat dunia dan akhiratnya, keluarganya mudah-mudahan yang masih hidup, anak mantu cucu dijaga, dipelihara oleh Allah, selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا اللهم بركة الفاتحة وسر الفاتحة وبمعجزات الفاتحة يا الله افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير ووفقنا في كل خير رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.